kesempatan kali ini, saya akan membahas buku yang berjudul Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan. Buku yang ditulis oleh Esther Lianawati ini, yang merupakan seorang psikolog sekaligus peneliti yang menetap di Prancis, terdiri dari 3 bab yang membahas mengenai psikologis feminis untuk mertas patriarki. Saya memilih buku ini untuk direview lantaran belakangan ini topik feminisme cukup banyak diperbincangkan dan buku ini memberikan pandangan yang menarik akan topik tersebut. Dan utamanya buku ini membahas melalui sudut pandang psikologi. Pada bab pertama yang memiliki judul Psikologis Feminisme Apa dan Bagaimana, buku ini dibuka dengan membahas feminisme dalam konteks sejarah psikologi. Nah, pada bab 1 ini, Esther selaku penulis membahas dan membandingkan teori-teori psikologi antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya yaitu teori Sigmund Freud yang membahas mengenai perkembangan seksual manusia yang kemudian menyebabkan kompleks Oedipus, di mana kompleks Oedipus ini digambarkannya muncul fase ketertarikan anak laki-laki terhadap ibunya dan melihat ayahnya ini sebagai rival atau saingannya. Nah, menurut Esther, teori Freud ini cenderung negatif dalam memandang perkembangan psikis perempuan. Nah, dirinya sependapat dengan Sabina Spielrein yang merupakan seorang psikiater sekaligus dokter anak asal Rusia yang juga merupakan salah satu psikoanalisis perempuan pertama di dunia. Nah, Spielrein ini lebih melihat sikap perempuan bersifat aktif dan dinamis dengan empati sebagai salah satu karakteristik yang penting. Nah, pada bab 1 ini pun Esther membahas mengenai otak dan determinasi biologis yang menjelaskan mengapa perempuan dan laki-laki ini bisa memiliki karakteristik yang berbeda. Pada bab kedua, penulis membahas feminisme di kehidupan sehari-hari dan bagaimana perempuan harus bersikap. Esther membahas dan menyetujui gagasan yang dikemukakan oleh Clarissa Pinkola Estes tentang kesamaan antara perempuan dan serigala betina. Nah, di buku Estes yang berjudul Woman Who Run with the Wolves, Estes melihat keduanya, yaitu serigala dan wanita, sama-sama memiliki penginderaan yang tajam, intuisi yang kuat, kepedulian terhadap sesama, keberanian, dan juga kemampuan untuk beradaptasi dalam berbagai situasi juga kondisi. Pada bab 2 ini, penulis membahas teori kesejahteraan psikologis yang dikembangkan oleh Carol Dweck yang menurut saya perlu untuk diketahui oleh banyak orang karena dalam teorinya tersebut menjelaskan bahwa setiap orang sebenarnya dapat menjadi sejahtera jika ia mampu untuk menerima dirinya, memiliki tujuan hidup, mengembangkan relasi yang positif dengan orang lain, menjadi pribadi yang mandiri, menguasai lingkungan, dan juga terus bertumbuh secara personal. Nah, Esther pun memvisualisasikan Kartini sebagai sosok atau figur yang menggambarkan bagaimana seorang perempuan ini dapat mencapai kesejahteraan dengan caranya sendiri. Nah, pada akhir di bab kedua ini, yang mana menjadi salah satu bagian favorit saya, penulis ini membahas mengenai budaya patriarkal yang melahirkan istilah perempuan penyihir. Perempuan penyihir ini digambarkan sebagai seorang perempuan yang dianggap tidak memenuhi standar normalitas masyarakat. Namun, pada kenyataannya, perempuan-perempuan tersebut merupakan pribadi yang berani dan tidak mau begitu saja mengikuti tuntutan-tuntutan umum mengenai perempuan yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, pada di akhir bab ketiga, penulis menutup buku ini dengan membahas mengenai kekerasan-kekerasan pada perempuan. Buku Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan ini menurut saya sangat informatif dan inspiratif. Dalam membacanya, kita sebagai pembaca diajak untuk ikut berdiskusi mengenai berbagai macam teori psikologi feminis dan perkembangan penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Nah, buku ini pun membuka wawasan kita untuk lebih dalam lagi mengenai diri kita sebagai perempuan. Buku yang ditulis Esther ini disampaikan dengan rapi dan dilengkapi dengan bukti-bukti penelitian serta fakta-fakta yang mendukung setiap topiknya. Nah, bagi beberapa orang dalam membaca buku ini mungkin mengalami kesulitan untuk memahami, dengan kata lain bingung, karena memang di awal buku ini memuat pembahasan yang cukup berat. Tapi semakin ke belakang, buku ini semakin ringan dan lebih mudah untuk dipahami. Itulah sedikit review mengenai buku Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan, karya Esther Lianawati dari saya. Sampai bertemu dalam video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.